Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Kalimat ini tidak hanya kalimat yang kosong, yang tidak ada artinya. Dengan mengenal sejarah, kita dapat mengenal dan menghargai perjuangan, serta pengorbanan para leluhur kita. Dengan mengenal sejarah juga, kita adalah bagian dari peradaban. Halo teman-teman, kami dari kelompok Kerajaan Kesultanan Demak. Saya Rafli Ainur Rifki dan saya Muhammad Fauzan Nasrullah. Nah, kami di sini akan membahas seputar kerajaan yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah Kerajaan Kesultanan Demak. Nah, pasti teman-teman kepo kan tentang Kerajaan Kesultanan Demak. Nah, untuk mau tahu jawabannya, yuk kita simak sampai habis ya. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478 atau akhir abad ke-15. Pendiri dari Kerajaan Kesultanan Demak ialah Raden Patah. Raden Patah juga selain menjadi pendiri Kerajaan Kesultanan Demak, ia juga menjadi raja pertama dari Kerajaan Kesultanan Demak. Jadi guys, berdirinya kerajaan ini gak lepas dari campur tangan Wali Songo yang memberikan dukungan penuh kepada Raden Patah untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Kesultanan Demak. Mulai saat itulah peradaban Islam berkembang pesat. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, Indonesia sedang berada pada masa transisi. Maksudnya gimana sih? Jadi, pada masa itu sedang terjadi transisi dari agama Hindu-Buddha menjadi Islam, ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Salah satunya dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya, kerajaan ini merupakan sebuah daerah bernama Bintoro atau Jelagahwangi, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Nah, karena kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris kerajaan Majapahit yang sah. Wah, jadi seperti itu ya tentang sejarah Kerajaan Kesultanan Demak. Lantas, bagaimana ya tentang daerah kekuasaan Kerajaan Demak? Apakah seluas dengan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, untuk kekuasaan Kerajaan Kesultanan Demak ini bisa dibilang cukup luas kok guys. Meliputi Jepara, Tuban, Sedayu Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Meskipun tidak seluas kerajaan bercorak Hindu-Buddha, namun kerajaan ini memiliki kekuasaan yang bisa dibilang cukup penting loh guys. Seperti pelabuhan Sedayu, Tuban, dan lain-lain. Nah, barusan kita sudah membahas tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Kesultanan Demak dan penjelasan singkat tentang raja serta daerah kekuasaannya. Habis itu kita akan membahas apa lagi ya? Bagaimana kalau kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Kesultanan Demak, lalu yang kedua adalah silsilah kerajaannya, dan yang ketiga adalah peninggalan Kerajaan Demak. Wah, menarik sekali bukan? Nah, ayo kita simak sampai habis ya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 dan 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya kerajaan juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan, pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi, di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa kerajaannya ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan loh guys. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Kesultanan Demak mengalami kemunduran, pemicunya adalah perebutan kekuasaan di dalam internal keluarga. Kesultanan yang saling memperebutkan tahta Kesultanan Demak. Tunggu, kalau diingat-ingat, nih di dunia itu layaknya roda ya. Kadang ada di atas, terkadang juga kita ada di bawah. Jadi jika ada masa kejayaan, pasti juga ada masa keruntuhan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah silsilah kerajaan Kesultanan Demak. Ngomong-ngomong tentang sejarah silsilah kerajaan Kesultanan Demak, pasti panjang banget ya kan? Tenang aja guys, kita perlu tahu bahwa kerajaan Kesultanan Demak itu keluarga intinya ada di Prabu Brawijaya V dan Siu Banci. Nah, Siu Banci merupakan seorang wanita yang berasal dari keturunan Cina dan ia beragama Islam loh. Sehingga keturunan dari Prabu Brawijaya V dan Siu Banci merupakan darah yang dari keturunan Cina. Brawijaya V dan Siu Banci memiliki anak yang bernama Raden Patah yang kemudian hari dinikahkan dengan Ratu Asika. Mereka kemudian memiliki keturunan yaitu Pati Unus, Raden Kikin, dan Sultan Trenggono yang kemudian hari menjadi Raja Kesultanan Demak. Pati Unus menjadi raja kedua, Sultan Trenggono menjadi raja ketiga, Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, menjadi raja keempat, dan yang terakhir adalah Arya Panangsa. Nah, jadi seperti itu guys tentang silsilah sejarah kerajaan Kesultanan Demak. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Tapi apa ya? Wah, kita kekurangan satu pembahasan lagi nih guys, yaitu tentang peninggalannya. Wah, seperti apa ya peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kesultanan Demak? Penasaran kan? Nah, yuk simak sampai habis ya. Berikut peninggalan-peninggalan yang ada di dalam kerajaan Kesultanan Demak. Yang pertama, Soko Tatal atau Soko Guru. Soko Tatal merupakan tiang utama penyangga kerangka atap masjid yang bersusun 3. Yang kedua, Surya Mojopahit. Surya Mojopahit adalah gambar hiasan segi 8 yang sangat populer pada masa kerajaan Majapahit. Sementara Surya Mojopahit yang berada di Masjid Agung Demak diperkirakan dibuat pada tahun 1479 Masehi. Yang ketiga, Soko Mojopahit. Soko Mojopahit adalah tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Benda bersejarah ini adalah hadiah dari Prabu Brawijaya V yang diberikan kepada Raden Patah ketika menjadi Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro, Demak pada tahun 1475 Masehi. Yang keempat, Situs Kolam Wudhu. Situs Kolam Wudhu dibangun mengiringi awal berdirinya Masjid Agung Demak sebagai tempat berwudu. Yang kelima, mihrab atau tempat pengimaman. Di dalam mihrab terdapat hiasan gambar bulus yang merupakan prasasti Condo Sengkolo. Yang keenam, pintu bledek. Dan yang terakhir, dampar kencana. Dampar kencana adalah hadiah untuk Raden Patah dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit. Dampar kencana merupakan singgasana raja yang dijadikan mimbar khotbah di Masjid Agung Demak.